Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, kelas 7. Kelas 7, baik 71 atau 72. Semoga kalian sehat terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian sedang melakukan aktivitas, mau di rumah atau di luar rumah. Minggu ini kita bicara soal dakwah di Madinah. Kita lihat lagi pengertian dakwah. Kita ulang lagi ya, kita review lagi pengertian dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak dan memanggil orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah sesuai syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian dakwah Rasulullah saat periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, kita ulang. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun ya. Kemudian, sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yasrib. Penduduk asli di Madinah ada suku Aus dan suku Haraz, dan ada sebagian orang Yahudi juga yang menetap di negeri tersebut. Kemudian, faktor-faktor yang mendorong Nabi, kenapa harus hijrah ke Madinah? Nah, ini diingat ya, faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. Oke, ini tolong. Faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah. A. Tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib, karena pada tahun 621 telah datang 13 orang penduduk Yasrib menemui Nabi di Bukit Aqobah dan berikrar. Saat itu juga yang kemudian dinamakan Perjanjian Aqobah I. Nah, tahun 622 datang lagi 73 orang Yasrib, suku Aus dan Hajar ke Mekah. Saat itu mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib dan berjanji akan membela dan mempertahankan serta melindungi Rasulullah beserta pengikutnya. Nah, ini disebut Perjanjian Aqobah kedua. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melakukan hijrah ke kota Madinah atau yang kita kenal adalah kota Yasrib. Perjanjian Aqobah 1 isinya adalah ada poinnya sampai 6 dan perjanjian Aqobah 2 ada 4. Perjanjian Aqobah 1 mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Dan keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Dan kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, selanjutnya Perjanjian Aqobah 2. Penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi. Penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak keluarga mereka. Dan keempat, penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Dan kebagian Rasulullah mendengar kabar tentang rencananya pembunuhan atas dirinya oleh kaum Quraisy. Rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum Quraisy khawatir jika Nabi menguasai kota Yasrib atau Madinah. Rencana pembunuhan dilakukan oleh semua suku, di mana setiap suku diwakili oleh seorang pemudanya yang terkuat di antara mereka. Nah, kemudian setelah Rasulullah sampai di Madinah,
Pemimpin kota tersebut meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh untuk pembentukan suatu masyarakat yang baru. Di sana Nabi kira-kira diterima dengan baik tidak di Madinah ataupun di Yathrib? Jawabannya adalah diterima dengan baik. Nah, sekarang dasar-dasarnya. Uhuwah Islamiyah, dasar-dasar dakwah di kota tersebut, di Madinah atau Yathrib, uhuwah Islamiyah. Persaudaraan di dalam Islam. Nabi mempersaudarakan individu dan dari golongan muhajirin dengan individu-individu dari golongan ansor. Tempat pertemuan. Sebagai sarana terpenting untuk mewujudkan persaudaraan tersebut, sarana yang dimaksud adalah masjid. Tempat untuk melakukan ibadah secara berjamaah. Yang juga dapat digunakan sebagai pusat kegiatan untuk berbagai hal. Kemudian strateginya. Pada saat periode Madinah, ini strategi periode dakwah Nabi di Madinah. Nah, pekerjaan besar yang dilakukan Rasulullah dalam periode Madinah adalah pembinaan. Nah, kesatu adalah pembinaan terhadap masyarakat Islam yang memang baru terbentuk di Yathrib. Kedua, dalam membina masyarakat Islam di Madinah, strategi dakwah yang dilakukan antara lain mendirikan masjid. Kenapa mendirikan masjid? Ah, betul, karena masjid dijadikan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan pembelajaran, mempelajari dan menyemangat untuk ketebalan tauhidnya. Dan masjid tersebut dibangun oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Masjid itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Nabawi sampai saat ini. Kemudian ya. Nah, terus ini tadi sudah, kemudian ini sudah. Terakhir tadi bahwa mendirikan nama Masjid Nabawi. Oke, itu dulu. Nanti kalian dengar ulang, bisa diulang 2 kali dalam mendengarkan dan membaca ini. Dan untuk minggu depan baru kita akan mengadakan, mudah-mudahan bisa mengadakan PH atau latihan. Untuk minggu ini sama dengan minggu kemarin, minggu lalu tidak ada tugas. Tapi bagi yang belum, ada yang belum, misalkan 71 atau 72 yang belum mengerjakan surat Al-Anfalnya yang kemarin, silakan. Dan jangan lupa untuk tanya sama teman tugasnya ya. Kalau kalian lupa atau linknya sudah tidak ada. Yang tugas 2 minggu lalu ya, yang menghafal surat Al-Anfalnya. Oke, itu saja. Sekali lagi semangat terus untuk belajar di rumah ataupun tatap muka pelajaran pesantren. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.